Hai, kembali lagi bersama aku Maria Sarena. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi di video ini aku akan sharing ke kalian semua tips merawat rambut yang sering dicatok beserta dengan produk-produknya. Nah, disclaimer dulu nih. Kalian pasti sudah tahu kalau rambut yang sering dicatok itu tidak baik ya, tidak bagus untuk kesehatan rambut. Baik itu rambut keriting, rambut yang di-smoothing, maupun rambut yang lurus ya. Tetap kalau rambut yang sering dicatok itu tidak bagus. Tapi ada orang-orang tertentu yang keadaannya tuh memang harus rambutnya selalu dicatok atau sering dicatok. Misalnya kayak tuntutan pekerjaan atau seperti saya dengan rambut asli yang keriting, semua produk untuk rambut keriting itu tidak cocok ya di saya karena menyebabkan jerawat jerawat yang cukup parah di daerah pipi. Kalau menurut para expert di bagian kulit itu memang salah satu penyebab jerawat itu adalah produk rambut yang kita gunakan ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak di-smoothing tapi dicatok. Rambut yang sering dicatok tapi diimbangi dengan perawatan itu pasti akan berbeda dengan rambut yang dicatok tapi tidak dirawat seperti itu ya. Jadi saya pingin sharing ke kalian semua tips terus produk-produk yang saya gunakan untuk merawat rambut saya yang sering dicatok ini ya. Oke? Tapi sebelumnya boleh dong kalian dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya agar aku makin semangat bikin video-video yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu kapan saja aku upload video baru. Oke? Terima kasih. Nah, biasanya 30 menit sebelum keramas itu saya pakai hair oil ya atau yang biasa kita sebut minyak rambut lah. Nah, itu tuh saya pakai di rambut saya, di kulit kepala, sambil dipijat-pijat gitu ya. Minyak yang sering saya pakai itu biasanya minyak zaitun atau olive oil yang dari oval yang seperti ini. Ini Kultusia, minyak kemiri, VCO juga boleh. Pakai minyak kemiri dari merek apa saja, saya pikir itu bagus ya buat rambut. Dipijat-pijat terus digosokkan sampai semua batang rambut. Kemudian keramas seperti biasanya pakai sampo. Sampo yang saya sering gunakan itu Rejoice atau Pantene, juga itu lembut sekali untuk rambut ya. Atau kalau kalian punya sampo apa saja yang cocok untuk kalian, bebas ya. Habis sampoan saya pakai masker. Tuh, ini tuh wajib masker ya, buat rambut yang sering dicatok, masker itu memang wajib. Menurut saya ini tuh part yang paling penting itu adalah masker rambut ya. Nah, masker rambut yang sering saya pakai itu ada dua. Yang pertama dari Macarizo, ini ya, yang varian kiwi. Ini tuh pokoknya menurut saya itu paling best lah untuk rambut yang sering dicatok. Tuh, untuk rambut yang diproses kimia. Jadi kalau pakai masker ini tuh sudah pasti saya cari yang varian kiwi. Nah, dia tuh mengandung keratin yang berfungsi untuk melindungi kutikula rambut yang sering kena panas atau kena zat-zat kimia. Makanya pantas kalau masker rambut ini nih memang paling bagus dan paling banyak disukai oleh orang-orang yang rambutnya di smoothing atau yang sering dikenai proses kimia gitu ya. Terus kemudian saya juga lagi coba-cobain yang ini. Ini juga sudah mau hampir habis. Tuh. Ini sama dari Macarizo. Cuman ini yang Salon Daily. Bedanya sama ini tuh dia tuh kayak lebih lembut sekali seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara ini tuh dia lembutnya itu tidak yang selembut ini. Dia lembut tapi tidak selembut ini. Cuman dia tuh benar-benar kalau habis keramas terus kita catok tuh dia benar-benar bikin rambut kita tuh jatuh sekali. Jatuh yang kalau kalian bayangkan kalau habis smoothing, nah itu tuh seperti itu. Kayak benar-benar jatuh lurus sekali. Nah, itu tuh pakai pakai masker ini. Tuh. Tapi yang paling saya suka tuh ini.
Dia tuh the best pokoknya. Dan masker ini tuh benar-benar saya gunakan setiap kali keramas. Tidak pernah skip ya. Jadi karena ya saya sadar diri rambut saya itu keriting, sering dicatok. Saya tuh catoknya seminggu sekali habis keramas. Paling tinggi seminggu 2 kali lah kalau misalnya ada mau pergi-pergi tuh palingan saya catok dengan suhu rendah ya. Jadi masker ini tuh saya gunakan benar-benar setiap kali keramas ya, tidak pernah skip gitu. Nah, masker ini tuh didiamkan 10 sampai 15 menit sesuai dengan instruksi yang ada di tube-nya ini ya. Bilas seperti biasa dan selesai. Belum. Pakai conditioner ya. Masker saja tidak cukup menurut saya ya. Dan yang saya lakukan selama ini wajib pakai conditioner. Habis pakai masker tetap pakai conditioner. Biasanya kan orang-orang kalau habis pakai masker berarti skip conditioner. Di sini di kasus ini di rambut keriting kita yang sering dicatok ini, saya sarankan habis masker tetap pakai conditioner ya. Ini juga yang paling penting itu adalah serum rambut. Dulu tuh kayak menurut saya ya habis pakai sampoan, habis conditioner ya udah pakai vitamin rambut. Ternyata itu sangat tidak cukup untuk rambut yang sering dicatok seperti kita ya. Jadi harus pakai yang namanya serum rambut. Nah, ini serum rambut yang saya rekomendasikan, ini saya juga direkomendasikan oleh teman nih L'Oreal yang Extraordinary Oil Serum. Nah, dia ini tuh ada yang warna gold dan ada yang warna pink. Ini tuh salah satu juga yang paling penting ya untuk rambut yang sering dicatok seperti kita ini ya. Ini nih saya pakai sampai di kulit kepala, dipijat-pijat. Nah, sebelum pakai ini kalau kalian yang sering pakai hair tonic boleh, tapi karena saya tidak pernah pakai hair tonic, jadi saya skip langsung ke si hair serum ini ya dari L'Oreal ini ya. Kalian harus cobain produk ini. Ini tuh pokoknya super keren dan cara pakainya itu saya biasanya dipakai di kulit-kulit kepala sampai ke batang rambut sambil dipijat-pijat ya. Nah, kemudian setelah rambutnya sudah mulai agak kering, lanjut catokan seperti biasa. Nah, tapi sebelum catok, pakai vitamin di batang-batang rambut. Vitamin yang selalu saya pakai itu dari Ellipse. Kemudian catok seperti biasa. Catok dan hasilnya seperti ini. Tuh, ini tuh super lembut sekali, guys. Tuh, sangat-sangat lembut ya. Oh ya, tadi pada saat masker rambut, pas didiamin itu kalian juga boleh bungkus pakai anduk hangat ya. Kalau di salon kan biasanya rambut kita di steamer ya, habis pakai krimbat. Karena kita di rumah, jadi bisa dibungkus pakai anduk hangat biar pori-pori kita tuh terbuka dan produk-produknya itu tuh lebih meresap seperti itu. Biasanya saya kalau tidak sibuk, kalau banyak waktu kosong, saya steamer pakai anduk hangat, tapi kalau tidak ya sudah biarkan saja tanpa di steamer pakai anduk hangat. Seperti itu, guys. Nah, sekarang saya akan bahas tentang catokan. Dulu saya itu pakai catok benar-benar ya asal ada catok. Bahkan saya pernah punya catok yang harga 70 ribuan dan itu tuh ternyata benar-benar bikin rambut saya itu rusak parah, guys, kayak patah-patah, kering. Jadi menurut saya kalau kalian mau meminimalisir kerusakan, saya tidak mengatakan kalau rambut saya ini benar-benar kelihatan kayak rambut asli yang lurus seperti itu, tidak ya. Dia masih tetap kelihatan kalau rambutnya itu dicatok. Cuman kalau kita mau meminimalisir kerusakan pada rambut kita yang sering dicatok,
Selain perawatan dengan produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, kamu harus invest juga di catok ya. Jangan asal pilih catok. Invest di catok yang bagus. Yang bagus itu bukan berarti yang mahal, yang harus berjuta-juta, yang harus pakai apa merek yang bermerek, yang merek-merek yang terkenal, itu tidak. Kalian pintar-pintar saja memilih catok, cari tahu catok yang bagus. Banyak yang di bawah 1 jutaan, yang 600-an, 700-an, itu sudah bagus. Kalau misalnya belum punya uang, silakan nabung ya, nabung dulu demi kebaikan rambut kamu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tips-tips dalam merawat rambut yang sering dicatok ini ya. Dan ini tuh berdasarkan pengalaman saya. Selain kalian invest di catok, yang kedua harus rajin potong ya. Apa namanya, ada istilahnya, dipotong ujung-ujungnya itu setiap bulan ya. Karena ujung rambut ini, apalagi yang rambut sering dicatok, itu kan kering, kusut, bercabang. Dan itu tuh sangat-sangat tidak enak dipandang ya. Yang kedua, jangan sering-sering dikeramas ya. Rambut seperti kita ini nih, dia tuh butuh kelembapan. Kita kan kalau keramas tuh pakai sampo. Nah, menurut para expert, kulit kepala yang terlalu sering dipakaikan sampo tuh jadi kelembapan alami di rambut itu tuh hilang ya, jadinya kering. Seperti itu ya. Kalian bayangkan rambut kita sudah kena panas, catok, ditambah lagi dengan kelembapan alami di kepala kita itu hilang. Jadi makin kering lah, makin rusak lah rambut kita. Nah, kalau saya tuh biasanya cuman 2 kali dalam seminggu keramas ya. Atau kalau misalnya saya lagi tidak ada kemana-mana, bahkan 1 minggu sekali. Ya, itu sudah menjadi resiko ya untuk kita yang katakanlah berkebutuhan khusus. Seperti itu ya. Dalam hal rambut maksudnya, guys. Tips yang ketiga, jangan dicatok setiap hari ya. Meskipun di sini tuh judulnya tips untuk merawat rambut yang sering dicatok, tapi bukan berarti tiap hari juga ya. Karena itu efek jangka panjangnya itu tidak bagus ya. Yang keempat, jangan sering dicatok curly ya. Kita tuh harus punya ilmu sadar diri gitu ya. Kalau rambut kita ini rambut yang di smoothing atau rambut yang sering dicatok, jangan paksakan untuk sering di curly ya. Karena kalau di curly itu kan rambut tuh benar-benar dijepit, diputar-putar. Menurut saya itu bikin rambut jadi makin rusak. Mungkin akan bagus penampilannya, cuman kalau sering itu menurut saya bikin rambut tuh jadi makin rusak. Yang terakhir, kasih rambut dan kulit kepala kita itu seperti me time seperti itu ya. Misalnya kamu punya waktu libur 1 minggu, atau misalnya 3 hari ke depan kamu tidak kemana-mana. Nah, saat itulah kamu kasih dia waktu jeda ya, untuk dia bisa me time, untuk dia tidak terpapar panasnya catok ya. Pakaikan dia minyak-minyak atau bisa santan kelapa, minyak kemiri, apapun, pakaikan di kulit kepala seperti itu. Oke? Nah guys, akhirnya selesai sudah video saya kali ini. Semoga semua yang saya share hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang mungkin dari produk-produk tadi ada yang kalian sudah gunakan, boleh komen-komen di bawah. Dan mungkin kalian juga ada rekomendasi produk-produk yang bagus untuk perawatan rambut yang sering dicatok, ataupun juga tips-tips tambahan dari kalian, boleh sekali sharing-sharing di bawah ya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.